mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Lalu ada satu lagi, karena ini masih mengandung kedirian, keakuan. Jangan dilupakan juga. Mari kita ampuni, kita maafkan, bahkan kita doakan orang-orang yang telah menyakiti hati kita, jahat kepada kita. Tahu, tidak tahu kita, mengerti, tidak mengerti, ada kebencian mungkin mereka kepada kita, doakan pula. Inilah dia, sahabat sekalian, kita mengaji di dalam kitab Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau. Banyak yang disinggung tentang ghurur, tipuan syaitan. Banyak disinggung tadi tentang ghaflah. Ini ada di dalam tasawuf. Gerak-gerik tentang keadaan hati yang terus diintip oleh syaitan. Dan itu adalah penghalang keimanan. Menjadi lalai kita, ghaflah. Ini semua adalah penghalang keimanan. Karena kemarin minggu lalu itu kita kurban. Kurban itu adalah mengorbankan jiwa rendah kita. Agar bangkit keimanan kita. Asal muasalnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk patuh kepada Allah Ta'ala dihalang-halangi oleh syaitan. Maka saat itu di mana gerangan? Di Mina keimanan, untuk mengambil keimanan di Mina. Apabila Nabiullah Ibrahim tidak patuh, maka gugurlah seperti kita tidak patuh kepada Allah Ta'ala. Saat itulah dipotong. Maka yang dipotong itu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang terkasih, yang ada di dalam permukaan hati manusia. Mengasihi apa gerangan? Mengasihi fitnah-fitnah dunia. Kotor ini alam semesta. Nabi Adam diturunkan, dihukumnya di dunia ini. Kita juga menghirup dan menapaki isi dunia. Yang dimakan, yang dihirup, yang diminum, yang dilihat, yang didengar. Inilah dia tasawuf. Maka tasawuf disebut tasawufan rajulu. Seseorang yang pindah daripada kehidupan pada dasarnya, kehidupan biasa, ke dalam kehidupan kesucian. Menyucikan goflah-goflah tadi. Yang menghalangi berbagai macam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilanglah iman, kepercayaan. Hilanglah kepatuhan. 3 tahapan di dalam tasawuf ini yang hidup kita di alam kekotoran, di alam alam musyahadah ini. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala. Bahasanya mudah. Kalau dihafalkan oleh manusia hanya tukang membaca, kita semua sudah mengaji di bulan-bulan lalu, seolah-olah pandai orang berbicara tentang agama. Oh ini tuh, ini. Karena ada di dalam buku, ada di dalam kitab. Man lam yasu' lam ya'rif. Tasawuf itu apa? Bahasa Inggris nak kudu diasaan heula, harus dirasakan dulu. Baru akan tahu rasanya.
Bukan pandai dibaca, lalu cerdas, lalu dibicarakan, tetapi dia tidak mengerjakan sesungguhnya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah kepatuhan? Ini yang paling utama. Allah turunkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi sendiri yang berbicara. Hadis. Saya mengulanginya untuk yang minggu yang lalu. Ada ijma di dalamnya. Ada kias di dalamnya. Bekerjakah engkau menurut dasar-dasar syariat yang telah ditentukan? Untuk meniti kesucian tadi, tasawufan rojulu tadi, pindah ke alam kesucian, atau tasawuf mungkin, husnul khuluq, keindahan akhlak yang sangat indah. Bisakah akhlak yang indah tidak dengan mujahadah? Disinilah tasawuf menekankannya. Riyadah wa mujahadah. Yang di dalamnya dawamuz zikri. Tidak ada lagi. Terus menerus dalam keadaan berzikir. Selalu Allah ada di dalam hatinya. Dan dawamun ubudiyah. Dawamu zikri dan dawamun ubudiyah ini adalah pokok-pokok yang ditekankan di dalam Al-Quran. Khususnya tentang zikir agar kita ada kemampuan di dalam sebuah peribadatan yang berkualitas tinggi. Katakan saya memakai bahasa itulah untuk bahasa ubudiyah ini. Ada tahapan-tahapannya. Salah satunya banyak ghaflah di sana. Dalam berbuat kejahatan, juga dalam berbuat kebaikan. Ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditunggangi kemunafikan. Syaiton lagi, ngintip lagi, ikut lagi, menunggang lagi di dalam setiap gerakan. Di alam musyahadah yang kotor ini, yang tempat kita tinggal sekarang. Di mana Syekh kalau begitu? Syaitan menggoda paling banyak di setiap gerakan kita. Setiap tarikan nafas kita. Setiap penglihatan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Maka kalau di dalam Thariqat Qadiriyah tadi saya berbicara, tidak untuk diamalkan. Ada zikir daur namanya. Allahu syami'un, Allahu basirun, Allahu alimun. Tetapi ini zikir nafas. Satu tarikan, rasanya harus seperti ini. Saat alimun, arash. Mohon maaf yang ini tidak untuk diamalkan. Ini salah satu contoh saja. Karena salah satunya disebut tarekat kita adalah tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Di dalam Qadiri khususnya ada yang seperti itu. Maksudnya apa gerangan? Tazkiyatun nafs tadi. Menyingkirkan was-was tadi. Atas apa yang dirasakan, atas apa yang dilihat, atas apa yang kita dengar. Semuanya diintip oleh syaitan, termasuk kebaikan-kebaikan. Karena sifat syaitan itu selalu mengganggu dan mengulang-ulanginya segala sesuatu yang telah dibisikkannya dan diciptakan oleh pikiran kita. Satu kali orang melotot kepada kita, satu kali saja. Katakanlah paling lama 3 detik dia melotot. Tidak berbicara.
Tapi kita kurang suka melihat manusia galak yang melotot kepada kita. Tidak lama, 3 detik. Dan hanya 1 kali. Karena kita lewat mungkin memakai kendaraan. Melototnya hanya 1 kali, tapi itu lototan itu terbawa panjang. Sampai. Kalau nafsul imarah kita, dan bercakap-cakap dari hati ke akal, ke pikiran, sudah mulai bercakap-cakap dia. Memangnya aku nggak berani, aku juga berani. Wah, cari putaran nih, harus balik lagi nih. Harus aku cari nih terus. Tapi harus sabar katanya. Ada, malaikat ikut campur. Harus sabar, aku pernah dari saya kalau begitu, sudahlah maafkan saja, itu kan selewatan. Sudahlah, itu sesuatu yang sejenak di jalan. Syaitan terus berbisik, silahkan dirasakan. Dan itu mungkin berkepanjangan dan ada yang berhari-hari. Kalau ketemu di jalan, awas, macam-macam. Saat cakap-cakap itu berbicara terus-menerus yang ada di dalam pikiran kita, saat itulah ghaflah kita bermain. Saat itulah angan-angan juga dipermainkannya. Saat itulah manusia itu putus tiada berzikir. Tidak ada orang yang berzikir sambil begitu. Dia hanyut di dalam cakap-cakap hatinya yang sangat tidak diperlukan. Dan sangat menyiksa di dalam dirinya. Oh benar, aku merasakannya. Isi dunia tuh seperti ini. Di mana gerangan hal-hal yang seperti itu bisa kutemui? Tidak usah dicari-cari, karena saya katakan tadi, di setiap nafas, di setiap yang kita lihat, dan yang di setiap kita dengar, termasuk yang kita rasakan. Syaitan terus-menerus menyerang. Maka diperlukan mujahadah. Ada di dalam keburukan kita, jelas syaitan ikut campur. Ayo kamu ini aja. Keluar kata-kata yang tidak nyaman. Dan tersimpan kata-kata itu di alam semesta. Dan ketemu itu di akhirat. Nanti inilah dia mengambang di awang-awang ini. Amal kita berupa bahasa-bahasa yang pernah kulakukan, berupa kelakuan-kelakuan yang pernah kulaksanakan, berupa macam-macam tipu muslihat atau apapun namanya yang mengotori alam semesta ini. Semua ada dan itu harus ditebus oleh kita di akhirat. Sahabat sekalian, jangan yang terlalu jauh. Saya sering berkata, isi dunia itu tidak jauh. Was-was, gundah, ketidaknyamanan, rasa takut, ada sakit, ada gembira, sejenak. Saya memakai sejenak yang gembira ini. Tidak ada orang bergembira meluap-luap yang jelas. Tidak, sejenak. Tetapi ada daya sesal, daya dendam, daya tidak nyaman, gundah memakan pikiran yang terus-menerus. Itu isi alam semesta itu. Ada bapak yang diganggu oleh anaknya. Dikasih sayangnya lah itu anak itu dibesarkannya setelah besar anak ini mampu melawan kepada kita. Atau perhatikan kita ke belakang. Pernahkah engkau, wahai para sahabat sekalian, melawan kepada orang tuamu? Kita ini, apakah melontarkan sesuatu yang kurang baik pada orang tua kita? Ini fitnah anak. Itulah yang dikurbankan.
Anak yang dikasihi itu harus kurban untuk mengambil keimanan. Di mana? Di mina keimanan. Maka dilontarkanlah penyakit hati yang membatu. Nah, di Jamarat itu, Ula Wusta Aqobah. Terus 2 hari kalau pulang, nafar awal, tambah lagi sampai tanggal 13, nafar sani. Karena ingin terus beribadat mengambil keimanan di Mina. Kebanyakan saya suka memperhatikan saat kalau sedang di Mina. Kalau ada di Mina orang bernama si Fulan di sebuah tenda di Mina tinggal. Karena satu tenda itu biasanya penuh, ada 10 orang, ada yang 8 orang, ada 12 orang, ada penuh dia. 12 manusia di dalam tenda, apabila ghaflah, tadi saya katakan, gurur tadi tertipu dengan keadaan syaitan, semua 12 kelakuan itu di Mina keluar kelakuan aslinya. Coba diingat-ingat, termasuk kelakuan kita. Di Mina keimanan, maka mengambil keimanan itu di Mina. Diperlukanlah mujahadah di sana. Kita lontarkan penyakit hati yang membatu ini kepada Jamarat. Ini mujahadah. Mabit itu melewatkan tengah malam. Bukan berleha-leha dia. Bukan. Melewatkan tengah malam dengan peribadatan. Dengan menghilangkan berbagai macam tadi isi-isi yang ada di dalam hati. Yang sekian tahun kita di dalam kehidupan mengotori hati kita dengan penglihatan kita. Dan tersimpan di dalam hati kita, termasuk di dalam akal kita, lalu menjadi karakter di dalam kehidupan kita. Si A adalah si A, si B adalah si B. Di Mina keluarnya biasanya. Atau hidup di alam semesta ini. Lalu manusia bertanya, kenalkah engkau dengan si Fulan? Oh, aku tahu, hati-hati main sama dia. Dia ini. Orang hafal. Termasuk orang bertanya kepada kita. Kenalkah dengan si Anu? Orang lain bertanya kepada kita. Oh, saya kenal tuh. Jangan main sama dia. Anu. Dua-duanya goflah, lalai. Dua-duanya terkena gurur oleh syaitan. Tertipu dia. Dia lontarkan keburukan-keburukan orang lain yang disebutnya. Bukan melihat ke dalam dirinya. Dia tidak terlihat keburukan di dalam diri. Tapi melihat keburukan di orang lain. Itu adalah kita. Tasawuf inilah jalannya. Riyadah, memperketat peribadatan kita, harus istiqomah. Wa mujahadah. Melawan hawa nafsu. Terus menerus. Dawamuz zikri, terus menerus zikir dan waspada. Wa dawamun ubudiyah. Peribadatan yang terus meningkat, yang berkualitas lebih tinggi, bukan ibadah biasa. Maka itu pahit rasanya. Sesuatu kadang-kadang kapan-kapan mengeluarkan air mata karena ketidaknyamanan. Suatu saat takut kepada Allah Ta'ala. Kalau benar-benar sudah tersingkirkan hawa-hawa nafsu berupa keinginan. Kalau keinginan-keinginan, kalau penyakit-penyakit hati masih menggelora di dalam dada, ditanya apakah engkau takut kepada Allah? Kalau dia jawabnya takut, ngarang dia. Nyaris semua manusia kebanyakan yang tidak mujahadah, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Lancar dia berbuat semau dia. Menurut kadar hawa, an-nafs yang ada. Gurur tadi, ghaflah tadi, syaitan yang lain. Ada nafsul immaroh segala macam.
Ada yang berlagak alim manusia di dalam kebaikannya. Ada di dalam peribadatannya karena sering terlihat orang lain memanggilnya merasa dipuji dia kalau dia ahli ibadah. Gurur lagi masuk. Apabila orang kurang hormat kepadanya, tidak nyaman dia karena kebiasaannya dihormat-hormat. Tasawuf bukan itu. Dia datar. Yang semua dilihatnya adalah isi dunia. Inilah yang disebut zuhud. Tersingkirnya berbagai macam keindahan isi dunia ini tertolak di dalam hatinya. Bukan berarti dia akan miskin menolak segala macam. Tidak ada urusannya tasawuf dengan kemiskinan. Tidak ada. Hanya hatinya tidak suka. Tidak seperti orang lain yang mengejar-ngejar dunia. Dia hatinya datar, biasa saja. Kalau memiskin-miskinkan diri gitu, tidak juga. Tidak seperti itu. Nabiullah Sulaiman orang kaya. Rasulullah SAW kalau menundukkan sebuah negeri, ghanimahnya milik Nabi. Tapi Nabi membagikannya untuk para panglima, untuk siapa yang membutuhkannya. Merasa cukup di dalam dadanya. Merasa bersyukur terus-menerus. Itulah pakaian orang-orang yang bertasawuf. Pemilik husnul khuluq. Inilah yang dimaksud tasawufan rojulu. Dengan berbagai macam kewaspadaan di dalamnya. Di dalam setiap perjalanan, hari-harinya. Zikir-zikirnya diperketat. Jangankan zikir, sholat saja. Sholat saja. Saya katakan tiap nafas itu syaiton-syaiton masuk. Sholat yang 2 rakaat saja, ngawur kemana-mana pikiran. Karena syaitan sudah ikut campur. Ba'da takbir saja, Allahu Akbar. Terus narik nafas, masuk syaitan. Mulai jahat kita sholatnya. Allahu Akbar kabir alhamdulillah kasirullah subhanallah. Kemana-mana. Ini contoh-contoh yang kita rasakan setiap hari. Nah, maka datanglah kaifiat di dalam ilmu tasawuf ini. Untuk menyingkirkan hal-hal itu. Agar kita tidak terus-menerus diperbudak oleh syaitan. Dawamu zikri, wa dawamun ubudiyah. Para sahabat sekalian, ya tidak terlalu lama juga, jangan terlalu banyak juga. Ini sudah malam, kita langsung zikir saja.